berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bersama-sama dengan saudara-saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini. Kerinduan kami semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia bersama dengan keluarganya, dan menikmati keindahan kasih sayang satu sama lain. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita, termasuk sepanjang hari ini, mungkin kita mengalami situasi-situasi yang tidak bersahabat, yang membuat kita jadi berbeban berat. Itu menjadi pergumulan kita. Tetapi apapun keadaannya, percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik, akan memberikan pertolongan, bahkan kelegaan kepada kita. Karena Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memastikan bahwa Dia peduli, Dia ingin menolong kita semua. Mari kita datang kepada Dia di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena di dalam Yesus Kristus kami memiliki janji yang luar biasa. Keadaan kami yang letih lesu, keadaan kami yang berbeban berat tidak diabaikan oleh-Mu. Tuhan tidak menelantarkan kami. Engkau peduli, bahkan mengundang kami untuk datang kepadamu supaya kami boleh mengalami kelegaan. Saat ini kami hampiri tata kasih karunia-Mu dengan darah Yesus Kristus. Kami membawa semua pergumulan dan permasalahan hidup kami, beban berat yang kami alami. Dan kami sangat percaya ketika hadirat Tuhan menguasai kami, hadirat Tuhan memenuhi hati kami, kami boleh mengalami kelegaan, ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru untuk bisa melewati semua masalah dan berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami, kiranya nama-Mu dimuliakan lewat pujian penyembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau berlari kepada tujuan untuk hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan lebih, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan
Puji Tuhan karena kasih Tuhan kepada kita sungguh luar biasa, sungguh sempurna, sehingga mengubah kehidupan kita. Saudara-saudara, bicara tentang kasih, apa yang membuat keindahan rumah tangga itu menjadi sirna? Apa yang membuat rumah tangga, pernikahan, keluarga kita itu menjadi buruk untuk dijalani? Apa yang membuat keindahan persekutuan sesama saudara seiman itu menjadi berantakan? Bahkan apa yang membuat keindahan persahabatan itu rusak? Ketika kasih tidak ada di dalamnya. Ketika kasih itu tidak menjadi dasar dari relasi-relasi yang ada, maka hubungan itu tidak indah lagi. Saudara-saudara, perasaan dikasihi, kebutuhan untuk dikasih, itu kebutuhan yang paling besar sekali, penting dan mendasar dalam kehidupan setiap orang. Oleh sebab itu, kalau dia tidak mendapatkan kasih sebagaimana seharusnya, ada banyak orang coba mengejar kasih dengan cara-cara yang salah, dengan hubungan-hubungan yang salah, dengan hubungan-hubungan yang tidak wajar kadang-kadang. Kita akan membahas firman Tuhan saat ini bahwa kasih itu membuat hidup kita semakin indah. Ada keindahan dalam kasih itu. Tetapi kalau orang tidak mengalami kasih, biasanya tidak ada keindahan. Yang ada perilaku-perilaku yang buruk, perilaku-perilaku yang justru merusak hidupnya sendiri. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin kita ada yang sharing karena pasti pernah mendengar, pernah melihat, pernah membaca di media bagaimana orang mengejar kasih dengan cara yang salah sehingga terlibat dengan hal-hal yang buruk dalam hidup mereka. Iya Pak, saya betul Pak, saya pernah, bahkan sering ya saya membaca di media itu anak-anak atau remaja putri itu yang saat ini suka gitu berhubungan dengan pria-pria yang dewasa, bahkan yang seusia dengan ayahnya, yang sepantasnya itu menjadi ayahnya gitu loh Pak. Dan mereka tuh justru menurut saya jauh lebih berani dari orang-orang yang lebih tua gitu loh Pak. Banyak sekali alasannya, selalu bilang itu kayaknya lebih dewasa lah, lebih bisa ngomong lah, bisa ngayomi lah. Dan mungkin juga di samping itu ada juga sih beberapa yang bisa memenuhi kebutuhan mereka Pak. Karena kan mereka mungkin cenderung sekarang ini pengen sesuatu yang lebih mahal seperti gadget, barang-barang yang bermerek. Ya pasti kalau dia dengan seusia mereka atau orang-orang yang muda kan mungkin belum mapan, jadi belum bisa beli semua apa yang dia butuhkan. Jadi kalau itu dia mungkin lebih memudahkan dia lah memenuhi segala kebutuhan dia. Ya, tapi banyak juga yang bilang mereka tuh itu haus kasih, ngeles-ngelesnya sih gitu Pak. Ya. Itu gimana Pak? Dua-duanya memungkinkan sekali karena hubungan dengan ayahnya buruk atau kadang-kadang punya ayah seperti tidak punya ayah. Punya ayah tetapi ayahnya sangat otoriter, sangat keras sekali sehingga mereka banyak sekali tersakiti oleh kehadiran ayahnya atau memang ayahnya tidak hadir. Tidak hadir dengan berbagai alasan, tidak hadir dalam hidupnya. Intinya dia merasa tidak mendapatkan kasih sebagaimana seharusnya dari ayah kandungnya. Itu bisa membuat orang akhirnya mencari, mengejar kasih dengan cara yang salah, termasuk di dalamnya mencari orang-orang yang lebih pantas jadi ayahnya. Jadi merindukan kehangatan kasih sayang ayah dengan hubungan-hubungan yang tidak benar seperti itu. Karena masih remaja pasti juga pengen dong beli ini, beli itu yang branded, yang oke gitu seperti teman-temannya yang lain. Nah, kalau apalagi ayahnya tidak hadir, ayahnya tidak peduli, ayahnya sangat keras, ayahnya pelit, ayahnya nggak mampu mendapatkan dua-duanya dari kasih sayang walaupun palsu, bagi dia mungkin itu memberi kepuasan sebentar, kesenangan sebentar, tetapi tetap haus terus sebenarnya. Tetapi sekaligus bonusnya bisa beli handphone baru, bisa menikmati hal-hal yang seperti itu. Apakah itu sesuatu yang indah? Jelas tidak indah, karena itu semuanya serba palsu.
pria yang mau melakukan hubungan dengan anak-anak remaja, jelas itu cinta kasih yang palsu. Dia hanya ingin melampiaskan hasrat seksualnya, hanya ingin melampiaskan hal-hal yang bersifat biologis. Sementara apakah si remaja benar-benar mengasihi? Tidak juga. Dia hanya pengen merasakan kehangatan cinta kasih figur ayah yang dia tidak dapat, walaupun dia tahu itu palsu, tetapi sebenarnya dia merasakannya. Sekaligus dia bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dia pengen, punya barang-barang tertentu. Bukan sebuah keindahan. Yang terjadi biasanya justru setelah mereka dewasa, kalau ini tidak berhenti, hubungan-hubungan yang dia jalani, itu justru semakin menyakiti hatinya, membuat dia semakin terpuruk dan semakin tidak bahagia. Karena haus kasih itu tidak pernah tersembuhkan dengan hubungan-hubungan yang palsu seperti itu. Nggak pernah. Jadi artinya mengasihi dan dikasih itu menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup manusia ya Pak ya? Sangat penting sekali karena memang Bapa kita adalah kasih, Allah adalah kasih. Kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Berarti karakter kasih itu melekat dengan kebutuhan kita. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungannya dengan Allah itu menjadi rusak, bahkan terputus. Kasih itu menjadi sebuah kebutuhan yang dikejar. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, hubungan Allah yang adalah kasih dengan manusia itu begitu sempurna, relasi yang luar biasa. Tetapi begitu manusia jatuh dalam dosa, manusia akhirnya memiliki kebutuhan yang tidak wajar tentang kasih karena memang jauh dari Allah. Dia coba kejar dari hubungan-hubungan antar manusia, tidak pernah terpuaskan. Tidak dikasihi sama juga membuat orang nggak bahagia ketika tidak bisa mengasihi. Tidak dikasih membuat kita nggak bahagia, tetapi tidak bisa mengasihi orang yang ingin kita kasih, kita juga tidak bahagia. Berarti kan memang kerusakan relasi itu sangat rumit sekali dalam hidup manusia. Kita bisa lihat ada yang Tuhan ajarkan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Ada dua hal penting kita bisa temukan. Dua alasan penting mengapa mengasihi dan dikasih itu menjadi hal yang sangat penting sekali dalam hidup kita. Yang pertama, hidup tanpa kasih itu sia-sia. Kalau kita baca ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tanpa kasih, segala sesuatu yang kita miliki, kita kerjakan, itu sia-sia. Itu tidak ada faedahnya. Ada banyak orang berpikir kalau dia berbagi-bagi, membagi-bagikan sembako, membagi-bagikan pakaian kepada orang-orang yang terlantar, itu sesuatu yang bernilai secara sosial ya, tetapi kalau dorongannya bukan kasih, maka itu sia-sia, tidak ada faedahnya di hadapan Tuhan. Karena kan orang bisa aja kan berbagi banyak hal kepada orang lain, tetapi tujuannya bisa macam-macam, motivasinya bisa macam-macam. Mungkin ingin pengakuan, mungkin ingin dipuji orang, mungkin itu hanya buang sial. Karena ada orang tertentu yang kadang-kadang menolong orang, memberi uang kepada orang, memberi pakaiannya untuk buang sial, dikasih ke orang lain. Ada juga yang tujuannya mungkin yang lain-lain, ada kepentingan-kepentingan lain. Tetapi kalau orang mengasihi, dia pasti berbagi. Tidak mungkin ketika hati orang dipenuhi kasih terhadap seseorang, dia tidak lakukan apa-apa.
Bahkan di situ juga dikatakan, mungkin kita bisa bernubuat, kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa sekali. Tetapi kalau tanpa kasih, itu sia-sia. Sia-sia, tidak bernilai di hadapan Tuhan. Makanya sangat penting sekali. Mengasihi itu sangat penting karena memberi nilai dalam hidup kita. Tidak hanya membuat kita bahagia. Demikian juga ketika kita mengasihi orang yang mendapat kasih kita, dia merasa dikasihi, maka dia juga akan hidupnya akan bersukacita bahagia. Bahkan ada banyak orang akhirnya bertobat dari jalan-jalan yang berdosa, yang jahat karena mengalami kasih sejati. Itu kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu lahir dari hati. Kerelaan untuk berkorban, kerelaan untuk membagikan hidupnya, membagikan dirinya. Bukan karena yang dikasih itu sempurna, bukan karena yang dikasihi tidak ada cacat celah, tidak. Karena ada dorongan kasih. Kasih seperti ini makin lama makin tawar di dunia ini. Makanya semakin banyak orang yang sebenarnya haus kasih. Sudah kondisi zaman seperti ini, orang tua tidak sungguh-sungguh mengasihi anak-anaknya, maka anak-anaknya benar-benar haus kasih. Selama kebutuhan kasih itu tidak terpenuhi, maka semua ajaran-ajaran baik yang diajarkan gurunya, orang tuanya di gereja kadang-kadang tidak mengubah hidup anak itu. Kebutuhannya bukan mengejar cinta kasih dari banyak orang, tetapi mengalami cinta kasih Bapa di surga yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kasih Tuhan memuaskan hati, maka kita tidak akan terlalu banyak menuntut orang lain untuk selalu mengasihi kita. Kalau ada orang lain yang bahkan membenci kita, kita akan lebih mudah untuk memaafkan. Karena apa? Kita sudah dipuaskan dengan cinta kasih-Nya Tuhan. Para orang tua yang punya anak, alirkan kasih Tuhan kepada anak-anak. Demikian juga hubungan suami istri, kasih Tuhan yang harus mengikat, yang harus memperkaya keindahan pernikahan mereka. Bukan cinta yang emosional, bukan cinta yang didorong oleh nafsu biologis, hasrat seksual. Bukan, tetapi cintanya Tuhan yang mengisi hati kita mengalir kepada pasangan kita, mengisi hati kita mengalir kepada anak-anak kita. Ketika kasih Tuhan kita bagikan kepada orang lain, orang itu akan merasakan dirinya yang dikasihi Tuhan, maka dia akan berbahagia. Dia akan mengalami hubungannya dengan kita indah, dan dia menikmati keindahan hidupnya sendiri sebagai orang yang dikasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, terutama yang sudah menikah, yang sudah diberi Tuhan kepercayaan dengan keturunan, mungkin kita memberikan kepada anak kita fasilitas yang terbaik, sekolah yang terbaik, kita beri liburan terbaik untuk anak-anak kita. Tetapi itu menjadi sia-sia kalau engkau tidak alirkan kasih Tuhan kepada anak-anakmu. Dan yang kedua yang diajarkan di bagian ini adalah kasih itu membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ayat yang ke-4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bukankah ini sesuatu yang baik, sesuatu yang indah sekali, relasi yang luar biasa sekali. Kalau kasih itu mengalir dalam sebuah relasi, maka sesuatu yang buruk itu akan diubahkan menjadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang rusak akan dipulihkan menjadi sesuatu yang harmonis, yang indah sekali. Sesuatu yang negatif akan berubah menjadi positif karena ada kasih di dalamnya. Tanpa kasih semakin buruk, semakin negatif. Jadi kalau kita tidak mengasihi orang,
orang tua tidak mengasihi anaknya, tidak mengasihi pasangan kita, maka kita sebenarnya sedang minus. Kita sedang menarik dari hidup dia. Kita tidak menambah. Jadi tabungan kasih di hatinya itu tidak nambah. Kalau anak dari kecil tidak dikasihi, berarti kan makin lama makin defisit, semakin saldonya minus. Begitu saldo kasih di hatinya minus, dia tidak dapatkan di rumah, dia akan cari di luar rumah. Demikian juga pasangan bagi orang yang menikah. Kalau pasangannya tidak memberikan kasih yang semestinya, maka saldo kasihnya makin lama berkurang terhadap pasangannya. Begitu sudah minus dan itu tidak didapatkan, maka tidak heran kemudian terjadilah yang namanya perselingkuhan. Walaupun perselingkuhan tidak selalu karena sebab itu ya, tetapi ada banyak orang merasa tidak dikasihi oleh pasangannya, akhirnya dia mencari di luar rumah. Demikian juga dalam dunia pelayanan kan. Kalau misalnya kita melayani jemaat, tetapi jemaat merasa tidak kita kasihi, maka mungkin mereka dengar khotbah kita, mereka dengar puji-pujian kita, mereka mendapatkan bantuan diakonia untuk kebutuhannya. Tetapi kalau tidak merasakan sentuhan kasih melalui hidup kita, maka tabungan kasih di hati jemaat itu berkurang. Begitu berkurang, semakin minus, maka gak heran kadang-kadang yang kita layani setelah itu berperilaku buruk di gereja. Berperilaku negatif terhadap orang-orang yang melayani. Kecewa dan jalan keluar yang banyak dilakukan orang akhirnya apa? Pindah gereja. Gitu kan? Itu yang kisah-kisah yang sering kali terjadi. Merasa tidak dikasihi, merasa tidak diperhatikan. Walaupun tidak selalu sebabnya itu orang pindah ya. Ada masalah-masalah yang lain, tetapi tidak dikasih itu membuat orang tidak bahagia. Membuat orang hidupnya jadi nggak indah. Makanya dia akan coba mengejar kasih. Sayangnya banyak orang mengejar kasihnya bukan datang kepada Tuhan, tetapi melalui hubungan-hubungan yang tidak benar. Dampaknya bukan membuat dia semakin bahagia, dia semakin terluka, semakin defisit kasih. Hubungan-hubungan yang salah itu justru semakin menyakiti, bukan membuat semakin bahagia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk anak-anak muda yang haus kasih, jangan kejar kasih dengan hubungan-hubunganmu dengan lawan jenis, dengan siapapun. Sepertinya ada orang-orang yang bisa mengisi kekosongan kasih orang tuamu dengan hal-hal yang tidak benar. Jangan mengejar cinta kasih dengan hubungan-hubungan yang tidak wajar dengan orang-orang lain, termasuk dengan orang-orang yang sudah menikah. Itu hubungan yang palsu, itu kasih yang palsu, tidak akan pernah memuaskan hatimu. Yang kau butuhkan adalah kasihnya Tuhan dalam hidupmu. Demikian juga pasangan suami istri yang mungkin hampir bercerai, hampir berpisah karena merasa tidak bisa saling mengasihi lagi. Jalan keluarnya bukan ada pria lain atau wanita lain yang bisa lebih mengasihi. Jalan keluarnya adalah pernikahanmu membutuhkan kasihnya Tuhan. Dipenuhi dengan kasihnya Tuhan. Demikian juga para orang tua. Apapun yang engkau berikan kepada anakmu, kalau engkau tidak memberikan kasih Tuhan kepada anakmu, itu sia-sia. Ada sesuatu yang kosong di hati anakmu. Dan itu akan dikejar oleh anakmu. Puji Tuhan kalau datangnya kepada Tuhan. Tetapi kalau anakmu mencari dengan pergaulan-pergaulan yang buruk, dengan hubungan-hubungan yang buruk, kita justru semakin terluka. Oleh sebab itu, alirkan kasih Tuhan kepada anak-anak kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, itulah saat di mana kami mendapatkan kasih Tuhan yang begitu sempurna, anugerah Tuhan yang terbesar, kasih karunia Tuhan yang cukup bagi seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam Yesus Kristus kami adalah orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dikasihi. Kami diterima apa adanya, kami menerima pengampunan sepenuhnya. Sehingga
Kami tidak perlu takut dihakimi, tidak takut dimurkai. Kami boleh menghampiri Engkau tanpa ketakutan. Kami bisa memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa, dengan penuh keintiman. Kami bersyukur Bapa, kasih-Mu sudah mengampuni kami, kasih-Mu menyembuhkan luka-luka hati kami, kasih-Mu mengisi kekosongan batin kami. Amin. Oleh sebab itu, biarlah kami juga boleh mengalirkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Amin. Terutama dengan pasangan hidup kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada orang-orang yang kami layani. Kami tidak hanya berbagi secara materi, tetapi kasih Tuhan itulah yang mengalir dari setiap perbuatan-perbuatan baik yang kami berikan kepada orang lain. Kami rindu hidup kami menjadi lebih baik, lebih indah. Biarlah kasih Tuhanlah yang terus berlimpah-limpah dalam rumah tangga kami, Tuhan. Bapa di surga, saat ini Engkau mengerti, ada di antara saudara-saudara yang haus kasih, ada saudara-saudara yang coba mengejar kasih melalui berbagai macam cara yang justru semakin melukai hati mereka, melalui hubungan-hubungan yang salah, yang palsu, yang akhirnya justru semakin menyakiti hati mereka. Mari Bapa, Engkau hampiri, Engkau nyatakan cinta kasih-Mu, Engkau puaskan hati saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kehausan kasih. Tuhan, limpahkan kasih-Mu yang sempurna Bapa, sehingga mereka akan berkata, cukup kasih Bapa, cukup bagiku. Kasih Bapa memuaskan hasrat hatiku, sehingga mereka tidak lagi mengejar cinta kasih dari cara-cara yang salah, cara-cara yang berdosa, hubungan-hubungan yang tidak wajar. Sembuhkan setiap luka hati yang dialami anak-anak-Mu Bapa, akibat mereka tidak dikasihi oleh orang tua, tidak dikasihi oleh orang-orang yang seharusnya mengasihi mereka. Tuhan, limpahkan kasih-Mu juga di dalam gereja-Mu, di dalam persekutuan-persekutuan anak-Mu. Setiap aktivitas yang ada, setiap program gereja, biarlah itu tidak menggeser pentingnya saling mengasihi satu sama lain, mengabaikan pentingnya kasih menjadi dasar setiap pelayanan, setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh anak-anak-Mu melalui pelayanan-pelayanan gerejawi yang ada, Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan juga menolong bangsa dan negara kami, semua kebencian yang ada satu sama lain, suku satu dengan suku yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain. Mari Bapa, Engkau menjamah supaya bangsa kami senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Berbagai perbedaan yang ada tidak membuat perpecahan, tidak membuat saling membenci, tetapi justru itu semakin memperkaya, membuat bangsa kami semakin maju, semakin berkembang. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya kasih Tuhan itu cukup bagimu. Kasih Tuhan akan membuat engkau bahagia. Jika saudara saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, baik sakit, penyakit, maupun pergumulan rumah tangga, pekerjaan, atau relasi-relasi yang rusak, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan saudara untuk menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, karena kami rindu saudara semua selalu diberkati Tuhan, selalu ditolong Tuhan. Anugerahnya berlimpah dalam hidupmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.